Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kau berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman. Ya, di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan dirinya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku sampel, aku acak dan aku pilih, teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Leo dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi ya. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Wow. Pada kartu yang pertama aku punya The Magician. The Magician ini muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Leo. Ini energi kamu untuk 7 hari ke depan, teman-teman, ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, tentu ini adalah sebuah kartu yang sangat-sangat istimewa, gitu ya kan. Kenapa? Karena kartu pertama ini menggambarkan tentang bagaimana sebuah kunci keberhasilan dan kesuksesan kamu itu sudah benar-benar kamu pegang. Ya, tentu ketika kamu sudah memiliki sebuah kunci, ya, ataupun password, teman-teman, untuk membuka jalan keresahan kamu. Ya, ini adalah sebuah awal yang sangat baik, luar biasa, yang mungkin selama ini kamu harapkan gitu. Ya. Dan kemudian seakan-akan memang energi kamu lagi positif-positifnya saat ini. Teman-teman. Ketika seseorang energinya lagi positif-positifnya nih, biasanya ya kan, keberuntungan, kebaikan akan terus datang dari segala penjuru arah nih, termasuk apa rezeki, teman-teman. Ya, mungkin juga sebuah keajaiban ini akan membuat kehidupan kamu tuh akan berubah 180 derajat, teman-teman. Ya kan, masalah ekonomi keuangan, mungkin potensi besar kamu akan menjadi orang kaya raya. Ya tentu saja, nggak ada yang nggak mungkin kok. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya The Devil. Oke, The Devil ini muncul hadir. Ya, jadi ketika memang sudah ada kehendak Tuhan, teman-teman, ya, terhadap rencana Tuhan yang baik kepada kamu, maka apapun, ya teman-teman, siapapun yang mencoba untuk menghalanginya, mereka nggak bakal mampu. Ya, karena melihat dari energi kartu kedua ini cukup menggambarkan tentang bagaimana sih selama ini, kalau aku katakan teman-teman, banyak ya yang apa namanya mencoba gitu ya kan, mencoba untuk menutup jalan keresahan kamu, ya, mencoba untuk menghancurkan kehidupan kamu, mengganggu, mengusik, itu banyak banget, ya kan. Tetapi ya semuanya akan terlihat lebih baik sih sebenarnya ketika memang ada keajaiban ini, karena ini berkaitan dengan apa ya, mungkin salah satunya adalah doa-doa yang terkabulkan, ya kan, doa-doa yang termanifestasikan, seperti itu. Nah, 7 cangkir dan 2 tongkat. Oke. Jadi dari kedua kartu ini teman-teman, ini kartu yang tidak kalah positifnya sebenarnya dari kartu pertama. Ya, kenapa? Ya kan? Karena di sini aku melihat berarti ada sebuah harapan dan keinginan kamu yang akan begitu banyak terkabul, terwujud ya. Dari masalah rezeki, insya Allah akan lebih baik. Kemudian kamu akan dijauhkan dari orang-orang yang toksik nih, yang selalu berupaya berusaha untuk mengganggu, mengusik, dan bahkan ingin menghancurkan kehidupan kamu ya. Oke? Nah, kemudian dari kartu keempat ini, Two of Wands, ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sih sebuah peluang dan kesempatan itu akan begitu banyak, teman-teman. Ya, peluang-peluang yang baik, positif, seperti itulah, ya kan. Dan kemudian juga bakal ada kabar-kabar yang cukup mengejutkan juga dari seseorang yang mungkin itu tadi aku katakan teman-teman, ya, mencoba untuk mengusik orang-orang yang toksik ya kan. Bisa jadi kamu akan melihat kehidupan dia ataupun mereka bakal semakin menderita dengan kesuksesan kamu, keberhasilan kamu. Kenapa? Ya karena memang karena mereka berusaha untuk menghancurkan kamu, tetapi nggak bisa, teman-teman. Jadi itu mungkin yang membuat mereka itu bakal stres memikirkan kesuksesan kamu, ya.
itu juga yang bakal membuat mereka itu menderita gitu loh teman-teman ya. Jadi ada kabar baik nanti. Oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi ekonomi ataupun keuangan rezeki dari teman-teman Leo dalam pekan ini. Bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki dari teman-teman Leo dalam pekan ini? Aku punya Knight of Cups. Kesatria cangkir, teman-teman, muncul hadir sebagai energi pembuka. Ya, terkait dengan kondisi keuangan ataupun rezeki ya, teman-teman. Jadi ini kartu yang sangat-sangat positif lah ya kan. Nggak kalah sih positifnya dari energi poin pertama gitu ya. Kenapa? Karena kartu pertama ini menggambarkan tentang bagaimana sebuah pencapaian, tentang bagaimana sebuah peningkatan dan kemajuan ekonomi kamu, ya kan? Yang cukup pesat malah di sini teman-teman, ya. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan sebuah kemajuan ekonomi yang cukup pesat, berarti kan memang ada sebuah indikasi teman-teman. Ya bahwasanya di akhir ini mungkin ataupun di bulan Juli nanti ekonomi kamu bakal lebih baik, jauh lebih baik. Ya, dan kalau dikatakan mungkin kamu berpeluang menjadi orang yang sangat kaya raya di bulan Juli nanti, nggak menutup sebuah kemungkinan ya teman-teman. Semua pasti memiliki sebuah peluang dan kesempatan yang sama gitu. Apalagi melihat tentang bagaimana sih perjuangan kamu selama ini, melihat tentang bagaimana sih ibaratkan kerja keras kamu selama ini, ikhtiar kamu selama ini, doa-doa kamu selama ini. Kamu orang yang cukup dan sangat konsisten dan berkomitmen gitu. Ini sangat penting banget teman-teman ketika ingin mencapai sebuah tujuan. Ya, mungkin ini juga menjadi salah satu faktor terbesar gitulah pencapaian dan kesuksesan kamu teman-teman. Ya. Dan kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Ace of Swords. Nah, sebagai energi penutup teman-teman, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya tentang sebuah kemenangan dan keberhasilan kamu. Ada keberhasilan pencapaian terbesar kamu di sini. Jadi wajar dong ya ketika ada pencapaian terbesar kamu, kesuksesan terbesar kamu teman-teman. Kemudian ini yang membuat ekonomi kamu akan berlimpah ruah. Ini yang akan memicu adanya kekayaan yang berlimpah untuk masalah ekonomi materi. Ya sesuatu hal yang nggak mungkin ya. Oke, semuanya bisa menjadi mungkin. Karena apa? Itu tadi melihat tentang bagaimana perjuangan dan kerja keras kamu. Jadi nggak terkecuali sih untuk teman-teman Leo lain yang sedang berjuang saat ini ya kan. Yang kondisinya pun saat ini mungkin, mohon maaf, lagi begitu banyak masalah ekonomi kamu, keuangan kamu, jadi tetap semangat ya teman-teman. Nggak ada yang nggak mungkin. Yang paling terpenting adalah bagaimana terus membangkitkan keyakinan di dalam diri kamu. Ya anggap saja kegagalan itu sebagai batu loncatan ya, agar kamu bisa naik ke anak tangga berikutnya teman-teman. Ya anggap saja tinggal selangkah lagi kamu akan mencapai. Jadi terus terapkan sebuah mindset yang positif di dalam diri kamu teman-teman. Ya kamu terus sugesti diri kamu untuk lebih bersemangat. Ya karena yang bisa mengubah kehidupan kamu ya hanya diri kamu dong, perantaranya teman-teman. Ya kan? Sahabat Toyota. Oke. Next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini. Sudah berumah tangga ya terlebih dahulu. Bagaimana kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Leo dalam pekan ini? Aku punya Nine of Pentacles. Kemudian ada Three of Swords dan aku punya The Sun, teman-teman. Ya. Nah, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara rumah tangga dari teman-teman Leo. Jadi sebenarnya lebih cenderung ya banyak hal yang cukup positif daripada yang negatif. Ya kita katakan mungkin saat ini kehidupan rumah tangga kamu ya sedikit panas mungkin ya kan. Ada beberapa gejolak, ada beberapa kesedihan, kekecewaan yang sedang kamu rasakan. Gitu ya kan. Ya mungkin itu mengenai tentang ketidakpuasan kamu, tentang bagaimana sikap perilaku pasangan kamu terhadap kamu. Mungkin seperti itu ya. Karena adanya ketidakadilan mungkin juga teman-teman. Ya. Jadi ya semuanya memang harus disikapi dengan lebih sabar dan bijak. Gitu juga sih. Ya artinya kan ini posisi sudah berumah tangga teman-teman. Harus bisa saling mengerti satu dengan yang lain sih sebenarnya. Ya harus memiliki apa ya? Ya pengertian yang lebih tinggi lah. Contohnya tadi ketika mungkin pasangan kamu nggak perhatian ya.
Jangan juga kamu nanti menunjukkan sikap yang sama-sama keras ego ya teman-teman, itu hanya akan membuat hubungan kamu akan semakin rumit sebenarnya ya. Karena kalau kulihat ke depan bakal lebih baik kok ya, bakal ada hal yang lebih membahagiakan teman-teman ya. Dari rezeki juga nanti bakal berlimpah gitu ya. Oke, next point berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang berpacaran ya. Nah, bagaimana kehidupan asmara teman-teman Leo yang sedang berpacaran dalam pekan ini? Aku punya Ace of Pentacles, ada King of Pentacles, dan aku punya Three of Wands. Nah, untuk teman-teman Leo yang saat ini sedang berpacaran ya, jadi dua kartu ini juga menggambarkan tentang bagaimana sih sebenarnya dia orang yang sangat berkomitmen loh teman-teman. Sosok orang yang sangat bijaksana, dewasa gitu. Tetapi entah mengapa ya teman-teman ya, sepertinya memang juga ada godaan yang datang di sini. Ya, godaan gitu yang membuat satu energi sedang terfokus dengan energi yang lain. Apakah kamu yang sedang terfokus dengan energi yang lain ataupun mungkin dia? Ya. Jadi itu hanya sebuah godaan ya ketika mungkin datang di dalam sebuah hubungan. Ya. Dan ketika tidak mampu menahan sebuah godaan tersebut, maka ya apa yang sudah dapatkan bakal hancur sia-sia. Ya, dan bahkan sangat disayangkan banget ketika memang kamu sudah bertemu dengan seseorang yang tepat, kemudian disia-siakan, teman-teman. Ya, pasti ujung-ujungnya nanti bakal penyesalan ya. Oke, next poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Oke, kapan nih? Ya kan? Pertanyaannya mungkin kapan nih teman-teman Leo yang jomblo dan single akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu, ataupun mungkin teman-teman Leo yang menjadi tulang punggung keluarga, kapan nih ya kehidupan kamu bisa lebih baik, lebih sukses ya, paling tidak seperti itu. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Nine of Wands, 9 tongkat ya. Kemudian ada Three of Pentacles, 3 koin, dan aku punya Knight of Wands, kesatria tongkat. Melihat tentang bagaimana ya kan kehidupan kamu gitu teman-teman. Ya mungkin aku akui sih ada beberapa ketakutan ya, seperti ada sebuah rasa trauma yang begitu mendalam terkait dengan sebuah kegagalan yang mungkin selama ini selalu terjadi. Ataupun mungkin kartu ini juga menggambarkan tentang bagaimana sih kamu kok sulit banget ya kan teman-teman menemukan pasangan gitu ya. Padahal mungkin segala cara sudah kamu coba. Tenang teman-teman ya, kamu nggak usah khawatir sih. Yang namanya jodoh, rezeki, dan lain sebagainya itu adalah kehendak dari Tuhan ya. Jadi yang paling terpenting adalah bagaimana cara kamu untuk terus berikhtiar, itu aja sih ya. Dan kemudian aku punya inilah 3 koin dan aku punya kesatria tongkat. Jadi dari kedua kartu ini cukup menggambarkan tentang bagaimana bakal ada sebuah kejutan ya. Kamu akan segera dipertemukan ya, akan segera dipertemukan sih teman-teman dengan sebuah energi, dengan satu energi. Tetapi energi di sini seseorang yang mungkin sudah kamu kenal dengan baik nih, ya kan? Bisa jadi teman dekat, bisa jadi teman main kamu ya. Dan tiba-tiba dia mengungkapkan sebuah perasaannya. Tentu ini sesuatu yang sangat mengejutkan memang teman-teman. Ya, tetapi melihat dari energinya sih dia orang yang cukup tulus kepada kamu gitu. Mungkin kasihan melihat kamu selama ini selalu kecewa ya. Bisa jadi dia bakal datang untuk lebih membuat ya, lebih bisa membuat kehidupan kamu mungkin bakal lebih bahagia gitu ya teman-teman. Oke, next. Poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya King of Swords, Raja Pedang, ada Six of Cups, dan aku punya Four of Wands. Nah, untuk teman-teman Leo yang sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya, aku melihat peluang kamu untuk bersama dia itu cukup besar, teman-teman. Ya, tetapi mungkin satu hal yang harus kamu pahami terkait dengan sebuah ego ya. Egonya tinggi banget sih. Mungkin itu kekurangannya. Tetapi dia orang sangat berkomitmen. Ya, serius banget gitu loh teman-teman ya. Apalagi ketika memang dia sudah menemukan sosok orang yang tepat mungkin seperti kamu, ya dia bakal serius banget. Gitu sih. Tetapi memang mungkin kekurangannya dia sangat ego, keras kepala, suka mengatur, ya kan. Mungkin sesuai dengan job desk-nya ataupun pekerjaannya juga ya. Teman-teman bisa jadi dia seorang leader, pemimpin, ya kan. Bisa jadi dia seorang tentara, polisi dan lain sebagainya, ya kan, pejabat dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi memang sesuai dengan karakter, ya. Next.
ataupun pekerjaan tadi ya. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan. Oke. Aku punya tanggal 18, 30, tanggal 1, 23, tanggal 5, tanggal 2, tanggal 3, 21, 14, 22, tanggal 4 dan 9. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.